warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Lisa Latukonsina Eshut. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 LPTK Universitas Papua. Nomor peserta 20015032248855. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran lapangan untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, gerak. Beri salam. Selamat sore, Ibu Guru. Selamat sore. Oke, apa kabar semuanya? Baik, masih semangat belajar? Masih. Oke, mungkin Ibu minta yang duduk di belakang mungkin bisa penuhi tempat duduk yang di depan. Mari, Agus, boleh duduk? Ya. Mungkin bisa lihat ya sampah yang ada di bawah meja atau di laci. Ya, baik. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran di sore hari ini, Ibu minta Agus mungkin pimpin kita dalam doa. Ya. Teman dan para guru, sebelum kita menaikkan pelajaran itu di sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dan berdoa. Oke, terima kasih Kak Agus. Sebelumnya mungkin Ibu absen. Gimana Lodwig peserta didiknya? Hadir semua? Iya, Ibu. Ezra, Hadir Ibu. Helga, Hadir Ibu. Aprilia, Hadir Ibu. Hasna, Hadir Ibu. Aiha. Jadi hari ini kita jumpa pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Jadi Ibu harapkan di sini kiranya hari ini kalian tetap semangat belajarnya, tidak hanya sekedar informasi yang kalian dapatkan, tetapi menjadi suatu pegangan untuk kalian ketika kalian pada nantinya di dunia masyarakat. Oke, baik. Jadi mungkin di sini kalian bisa perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan siapa yang bisa menguraikan gambar apa yang ada pada tampilan di depan. Saya mulai. Ya, silakan Kakak Del. Tampilan gambar di depan itu menunjukkan limbah pabrik kayu. Kasih aplaus untuk ada limbah kayu, ada limbah plastik. Materi ini ya, KD 3.7 menganalisis sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ya, berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Sedangkan KD 4.7 keterampilannya yaitu memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Ya, jadi daripada materi ini yang pastinya ada proyek yang harus kalian buat. Ya. Nah, dengan demikian materi kita yaitu produk kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai ya, melalui model project based learning dengan bantuan media video, tampilan gambar melalui PPT dalam Canva
metode diskusi dan LKPD, peserta didik diharapkan dapat yang pertama merencanakan dan merancang produk kerajinan dari limbah kayu. Yang kedua, menerapkan teknik dan prosedur pembuatan kerajinan dari limbah kayu. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovatif dalam berkarya. Dan yang keempat, bekerja sama dengan tim untuk menyelesaikan proyek dengan tepat. Jadi pada pembelajaran hari ini mungkin kita menyelesaikan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu kalian dalam kelompok bisa merencanakan ya dan merancang produk kerajinan dari kayu. Ya, nanti pertemuan berikutnya baru kalian akan membuat produknya, kerajinan dari limbah kayu berdasarkan KD yang tadi sesuai dengan lingkungan tempat tinggal. Ya. Nah, mungkin langkah awal kita sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu ada berikan kalian pretest. Ya, pretest ini dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Kalian bisa lihat ini linknya, kalian masukkan dan silakan kerjakan. Nah, ya kalian bisa lihat di situ ya, ada 10 nomor ya. Dia ada dalam bentuk autobox. Bisa langsung kalian bisa klik start dan Oke, yang lain silakan dikerjakan. Nih sudah ada ya nama-nama yang beberapa orang yang sudah selesai. Jadi ketika selesai ketik nama kalian supaya dia bisa tercover di sini. Kegiatan awal yaitu dengan kita sudah selesai ya, sama-sama sudah kita lihat. Jadi itu sebagai motivasi awal ya, supaya bagaimana caranya kalian harus benar-benar pahami ya dari pelajaran hari ini sehingga nanti kalian mohon perhatiannya untuk simak video. Ketika kalian melihat tayangan video ini, nah kira-kira apakah limbah tersebut dapat didaur ulang atau tidak? Ya, dari tayangan tersebut, siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira bisa didaur ulang kembali atau tidak? Saya Ya, tadi dalam video itu dapat didaur ulang. oke baik. Kita beri aplaus untuk kita. Jadi, yang pastinya suatu limbah pastinya dia akan memiliki nilai. Nilai ketika kita ada gerakan untuk melakukan pengolahan dengan mendaur ulang. Ya baik, sebelum kita lanjut lagi, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian terkait dengan limbah. Yang tadi pertemuan awal dari awal sudah disampaikan oleh kalian bahwa limbah itu merupakan suatu hasil buangan baik rumah tangga, pabrik maupun mebel. Yang mana hasil buangan itu limbah ban dan limbah kolom dan sebagainya itu ternyata dia memiliki nilai ketika kita melakukan pengolahan dengan mendaur ulang. Dia terbagi atas dua, limbah organik dan ada limbah anorganik. Siapa yang bisa menyampaikan terkait dengan limbah organik itu apa ya? Jadi menurut saya limbah organik itu adalah limbah yang dapat diuraikan oleh alam. Limbah seperti contohnya limbah. Kita kasih aplaus untuk dia. Jadi ya, limbah organik itu limbah yang mudah terurai. Contohnya mungkin limbah rumah tangga. Sedangkan kalau limbah anorganik, siapa yang tahu? Limbah anorganik? Iya saya. Oke. Nah, kalau limbah anorganik itu limbah yang sulit terurai. Oke. Contohnya plastik. Oke, kita kasih aplaus. Luar biasa ya. Jadi limbah organik, limbah yang mudah terurai. Sedangkan limbah anorganik, limbah yang sulit terurai. Ketika dia akan lama membusuk.
bangun ruang. Ada limbah kayu, ada limbah plastik, ada limbah ban. Hasil pengolahannya berupa misalkan meja kursi, ada lemari. Nah, hasil pembuangan atau limbah itu berbentuk kayu. Nah, contohnya seperti bisa kita mendaur ulang kembali sebagai mungkin alat masak di dapur dan berikut limbah plastik. Bisa didaur ulang kembali tidak? Bisa. Contohnya? Benar. Ya. Yang ini juga limbah ban. Jadi dari ketiga contoh ini yang mungkin yang ada pada daerah kita Kepulauan Haru itu lebih banyaknya limbah kayu ya, yaitu di Membel. Nah, ini beberapa contoh dari kerajinan yang dimanfaatkan dari limbah kayu berbentuk bangun ruang. Nah, jadi dari beberapa contoh ini dia memiliki multifungsi, bisa digunakan dan bisa sebagai pajangan atau hanya sebagai pajangan saja. Ya, ini ada contoh dari ranting pohon dibuat miniatur rumah. Selain itu juga ini ada salah satu contoh dari limbah kayu yang dibuat sebagai talenan. Kalau di dapur sebagai talenan alat bantu masak yaitu potong. Sementara talenan ini juga bisa dijadikan sebagai hiasan dinding ketika ada ukiran dan sebagainya. Tergantung dari kreativitas seseorang. Ya. Nah, selain itu ini juga kalian bisa lihat contoh dari kerajinan limbah plastik dan limbah ban yang memang memiliki fungsi yang sama, dalam arti bisa sebagai fungsi hias atau sebagai penggunaan, dalam arti di mana. Jadi segala sesuatu dari limbah-limbah berbentuk bangun ruang ini yang pastinya bisa menghasilkan, dalam arti memiliki nilai fungsi. Tinggal bagaimana caranya seseorang itu dia mendaur ulang saja. Nah, kira-kira mendaur ulang itu apa sih yang harus kita persiapkan sehingga menjadi sesuatu yang memiliki fungsi? Oke, baik. Kita lanjut di sini. Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, mungkin 3 kelompok ya. Nah, di sini masing-masing kelompok mungkin berdasarkan materi kita produk kerajinan, ya, produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang, ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita merancang dan merencanakan kira-kira apa sih yang akan kita buat. Kita buat dengan limbah kayu. Ya, jadi hari ini kerajinan yang akan kalian buat dari limbah kayu. Oke, silakan bentuk kelompok. Jadi berbaur dengan kelompok yang ada. Oke, silakan. Yang laki-laki 3 kelompok, yang laki-laki mohon untuk berbaur. Oke, sana ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Ya, Ibu. Nah, ini ada LKPD ya. LKPD mungkin di situ kalian bisa melihat ya, baca dulu dan melihat dalam perencanaan kira-kira apa yang akan kita buat. Oleh karena itu, ketika kita akan membuat suatu kerajinan dari limbah kayu, kita harus berpikir bahannya pastinya kayu. Ya kan? Kira-kira yang kita buat ini alat bantunya seperti apa saja yang kita butuhkan, dan mungkin ada rincian biaya, ya kan? Andai kata ketika nanti kalian mencari bahan yang memang ada di rumah, berarti tidak mengeluarkan anggaran, tetapi ketika tidak ada, otomatis mungkin membuang langkah Membel untuk mendapatkan, pastinya ada biaya. Tabel yang pertama. Bisa lihat pada tabel ya, kalian mau membuat kerajinan apa? Ya, jadi perhatian bisa kalian pada tabel pertama di situ ya. Yang pastinya kalian harus menentukan kira-kira kerajinan apa yang kalian membuat. Mungkin harus kalian mendesain. Kalian mendesain apa bentuknya seperti apa. Yang berikutnya menentukan dia punya alatnya. Alat dan mungkin ada biaya. Jadi diharapkan masing-masing kelompok itu bisa merencanakan apa yang akan dibuat. Oke, silakan. Isi pada tabel pertama. Ya, bisa dibaca ada langkah-langkahnya ya. Dibaca dulu bagaimana
tabel pertama. Ya. Jadi sesuai ya berdasarkan KD kita ya 4.7 di situ kan memproduksi kerajinan ya. Tapi pada memproduksi otomatis langkah awal kita harus merencanakan dulu. Nanti setelah merencanakan terkait dengan bahannya apa, alat yang dipakainya nanti setelah ya. Jadi pertemuan hari ini kalian bisa menyusun atau merencanakan apa yang akan kalian lakukan. Ya silakan. Mungkin ada yang sudah dipahami, bisa ditanyakan. Ibu dari kelompok sini. Oke. Ibu gimana kelompok ini atau memilih untuk membuat talenan? Oh boleh. Iya. Buat kalau memangnya mau merencanakan buat talenan, berarti kakak tinggal melengkapi saja kerajinannya. Nah, bahannya yang pastinya limbah kayu kan, mungkin didapatkan dari mana? Andai kata mungkin ada di rumah atau ada, kalau tidak ada karena ini bahannya harus berbentuk bangun ruang, otomatis kayu mungkin bisa dapatkan di ember. Terus alatnya, alat dalam proses pengerjaannya nanti itu kita butuhkan apa saja. Nah, ketika kita memang bahannya itu mungkin tidak ada di rumah, mungkin kita mau cari, otomatis pasti ada biayanya kan, mungkin transportasinya atau untuk kita beli kayunya dan sebagainya. Oke, ya. Bagaimana? Ya. Oke, boleh. Kalau mau talenan juga tidak jadi masalah. Intinya yang ini sesuai dengan ketersediaan bahan yang ada, ya. Buat sesuatu berdasarkan bahan yang ada. Yang penting tahu dia punya alat yang akan kita gunakan untuk membuat. Misalkan kakak Delbert. Bagaimana kelompok ini? Ibu datang ke kelompok setiap mau bikin talenan. Boleh, yang penting sama ya berarti dengan beberapa kelompok. Yang penting bisa tentukan bahannya, ya. Kira-kira berarti bahannya apa? Kayu kan. Terus yang berikutnya alat yang bisa membantu proses pembuatannya dan harus tahu tekniknya. Oleh karena itu perencanaan di awal sebelum pekerjaannya nanti di dalam arti kerja kelompok yang pada nantinya kalian akan selesaikan menjadi suatu kerajinan kan. Jadi bebannya itu tidak bisa ke satu orang. Nah, mana dalam satu kelompok dibagi siapa yang nanti tanggung kayu, terus bergaji, yang pasti ada alat-alat kan. Nah, jadi kalian rencanakan dan kalian nanti bagi supaya semua kebagian. Nah, pastinya di situ ada kerjasama dan kekompakan dalam menyelesaikan suatu tugas. Dari kelompok 1 sudah? Oke. Jadi di sini kalian sudah merancang ya suatu kerajinan apa yang akan kalian buat dari limbah kayu berbentuk bangun ruang. Nah, dengan demikian kalian juga harus menyusun jadwal, ya, menyusun jadwal untuk pelaksanaannya. Jadi yang pastinya karena di situ ada merencanakan harus ada bahannya, harus ada alatnya, ya kan? Oleh karena itu kalian harus merancang. Di hari ini mungkin kita cari bahan, terus yang berikutnya kita bagi lagi ya. Yang ini bawa alatnya apa, ya? Nah, nanti pertemuan berikutnya baru kita sama-sama untuk melaksanakan kegiatan praktik pembuatan kerajinan. Jadi kita sepakat ya. Kita sepakat intinya pertemuan berikutnya kita sudah melaksanakan kegiatan praktik pembuatan kerajinan dari limbah kayu berbentuk bangun ruang sesuai dengan perencanaan yang sudah kalian buat itu. Misalkan kelompok 1, 2,
2, dan 3 buat apa? Oleh karena itu bahan alat harus sudah disiapkan. Harus disiapkan lebih awalnya direncanakan dulu. Terlepas dari hari ini, nanti besok dan seterusnya kalian cari bahannya. Pertemuan berikutnya kita akan melakukan kegiatan. Oke, nah silakan kita tulis di situ perencanaannya apa yang harus kita terkait dengan bahan-bahan yang harus kalian. Baik, karena kalian sudah merancang ya perencanaan untuk pembuatan suatu kerajinan dari limbah kayu, dan juga kita sama-sama sudah sepakat ya untuk pengerjaannya nanti pada pertemuan berikutnya. Kalian sudah boleh nanti untuk bagaimana caranya mendapatkan bahannya dalam kelompok untuk masing-masing alatnya, contoh gergaji, terus pahat, mungkin kertas amplas. Ya, jadi ibu mintakan mungkin tiap-tiap kelompok bisa mempresentasikan perencanaan yang sudah. Kelompok 1 mempresentasikan terkait dengan perencanaan yang sudah dibuat. Ya. Untuk menyampaikan perencanaan Untuk bahan yang telah kami perkirakan yaitu yang pertama kayu telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kelompok 3 untuk menyampaikan perencanaan yang akan dilakukan pertemuan ini. Buat yaitu kawanan yang mirip dengan teman-teman. Perencanaan yang sudah boleh kalian susun ya pada nantinya kalian membuat kerajinan dari limbah kayu berbentuk bangun ruang. Oleh karena itu mungkin kita punya kesepakatan bersama atas jadwal dalam pelaksanaan pembuatan kerajinan ini mungkin pada pertemuan berikut. Oke, terima kasih. Mungkin di sini kita kasih aplaus sekali lagi. Dua kelas, jumlah siswa seluruhnya hadir. Saya pribadi semua. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertemuan kita hari ini, kita lanjut pada pertemuan ibu kemarin ya, yang sudah mana kalian merancang dan merencanakan kegiatan dalam pembuatan suatu kerajinan dari limbah kayu berbentuk bangun ruang. Oke, yang mana kelompok yang sudah terbentuk ini ya? Oke. Jadi semua bahan sudah dibawakan? Sudah ya. Oke. Apa sediakan bahannya di atas meja? Oke, tidak apa-apa. Semua bahan sudah dibawakan? Sudah ya. Oke, ibu mintakan sediakan bahannya di atas meja. Oke, kelompok 1 sudah bahannya. Kalian sudah boleh menyelesaikan kerajinan yang sudah tertuang pada perencanaan minggu kemarin. Kalian buat laporan masing-masing kelompok bisa beraksi untuk kerajinan yang sudah sama-sama direncanakan. Ya, silakan. Aha.
dari limbah kayu berbentuk bangun ruang. Mungkin sekarang kalian bisa lengkapi laporannya terkait dengan hal-hal yang sudah kalian selesaikan tadi. Ya mungkin kelompok 1, 2, dan 3 silakan buat laporannya. Karena selepas ini kita akan ada adalah presentasi. Kalian disesuaikan dengan hasil kerja yang tadi lah. Kelompok L gimana sudah? Oke, kelompok B juga sudah? Oke, mari. Jadi selepas ini mungkin nanti kita ada eksplisit. Jadi setiap kelompok sudah boleh mengerjakan kerajinannya masing-masing ya. Mana kalian boleh untuk membuat laporannya atas hasil pekerjaan yang kalian sudah kerjakan ini. Jadi buat selepas ini masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya berupa laporan atas hasil kerjanya. Jadi ketika presentasi nanti Ibu harapkan kelompok yang lain menyimak dan bisa memberi umpan balik atau beri tanggapan saran terkait dengan perbaikan dari karya yang telah dibuat. Oke, jadi sebelum kita masuk ke presentasi, kan laporannya sudah selesai ya. Nah mungkin kita ada pada ice breaking ya. Hanya sama. Oke, di sana di mana-mana ada polusi, ada limbah kayu, ada limbah plastik, bulan kembali, ayo pilih limbahnya, ayo ambil alatnya, tentukan teknik kerja, di mana-mana ada polusi, ada limbah alatnya, tentukan teknik kerja, buat terangnya, bilang ayo ambil alatnya, tentukan teknik buat terangnya. Terima kasih yang pastinya dengan eksplisit tadi Ibu melihat kalian masih semangat ya. Oke, kita lanjut presentasi terkait dengan laporan hasil pekerjaan kerajinan dari limbah kayu tersebut. Ibu mintakan sekali lagi setiap kelompok yang presentasi kiranya kelompok yang lain bisa memberi tanggapan ya. Mungkin pertanyaan ataupun saran. Silakan untuk kelompok 1. Mari Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari permukaan. Proses penghalusan bagian permukaan, tepi dan belakang dari kerajinan yang dibuat dengan menggunakan kertas amplas. Jadi mungkin ini adalah kerajinan kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan juga kelompok 3? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok ingin bertanya bahan yang didapat dari hasil tersebut dari mana dan apakah termasuk limbah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya, kami mendapatkan dari rumah. Karena kayu yang tidak dibuang dan tidak dipakai sehingga kami mengambil untuk melakukan kerajinan. Ya, kita kasih aplaus. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 perwakilan. Di sini untuk jenis kerajinan yang kami buat yaitu talenan. Untuk bahan dan alatnya, yang pertama bahan kami mempunyai kayu yang berasal dari limbah mebel, dan yang kedua untuk alatnya itu gergaji, kedua pahat, ketiga amplas, dan yang terakhir pensil. Teknik pengerjaan yang pertama penyiapan bahan dan alat seperti yang tadi telah kami paparkan. Yang kedua pembuatan sketsa pola garis pada kayu menggunakan pensil. Yang ketiga kami memotong mengikuti pola tersebut menggunakan gergaji dan pisau. Dan yang keempat pensil. Setelah itu dihaluskan menggunakan amplas. Dan yang kelima kami membersihkan hasil dari pengerjaan amplas tersebut menggunakan tisu. Apakah ada pertanyaan? Ada kesempatan yang diberikan kelompok 3. Di sini saya bertanya, fungsi apakah yang ada pada kerajinan yang dibuat? Fungsi terapan yang digunakan di dapur maupun bahan masak lainnya. Oke, kita Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini saya dan teman saya
akan mempresentasikan hasil kerja. Jadi papan atau kayu bekas limbah mebel, lalu alatnya yang dibentuk dan ampas. Kemudian dengan pola yang dibuat, kemudian talenannya dapat barang atau talenan dari kelompok 1 dan 2. Kepada saya, perwakilan kelompok 1, saya ada kendala dalam pembuatan kerajinan tersebut. Kendalanya tentu saja tidak ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini adalah kayu limbah mebel, limbah bekas dari kerajinan tangan manusia ya kan. Jadi ini kayunya pasti sudah tentu lembut dan tidak keras. Jadi itu tidak ada kendala dalam hal ini. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan hasil laporan dari kerajinan yang saya buat dari limbah kayu ya, yang mana didapatkan dari limbah rumah, dalam arti mungkin ada kayu yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dan ada yang didapatkan dari mebel. Mungkin di situ pastinya mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kayu tersebut. Limbah kayu itu tidak semata-mata hanya bisa dibuat berbentuk talenan, berbagai bentuk bisa dibuat ya. Jadi kiranya apa yang sudah kalian dapatkan ini menjadi satu motivasi kalian untuk kedepannya ketika melihat sesuatu dalam arti limbah, tidak hanya membiarkan begitu saja, bisa dikelola dengan baik. Ya, kita lanjut. Jadi di sini setiap kelompok sangat antusias sekali, Ibu menilai kerjasama yang baik, kekompakan yang luar biasa, sehingga apa yang menjadi perencanaan di minggu kemarin ya sudah kalian aplikasikan dengan baik, di mana masing-masing kelompok sudah boleh menghasilkan kerajinan dari limbah kayu berbentuk bangun ruang. Sungguh luar biasa. Karena di mana untuk menghasilkan kerajinan ini memang sangat membutuhkan tenaga, pemikiran, ya kan? Sehingga bisa menghasilkan kerajinan ini. Ya. Sungguh luar biasa. Sekali lagi mari beri aplaus untuk seluruh. Ya. Nah, nanti sama-sama kita bisa menyimpulkan ya. Sama-sama kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini terkait dengan produksi limbah kayu. Nah, kesimpulannya mungkin Ibu bisa mintakan kelompok 3. Oh, tidak. Oke. Ya. Ketika kita bisa mengelola limbah kayu dengan sendirinya mengurangi limbah. Dalam arti produk kerajinan dari limbah kayu itu jika kita melihat itu limbah, awalnya kita mengambil dan kita mendaur ulang kembali. Karena ketika kita mendaur ulang kembali, salah satu faktor yang sudah terjadi yaitu kita mengurangi terjadinya limbah kayu. Ya, penumpukan limbah kayu, karena limbah kayu itu dia sangat sulit terurai. Ya, yang ini menciptakan usaha yang besar. Ya, dengan adanya kegiatan mendaur ulang limbah, otomatis itu merupakan suatu industri yang memang memberikan peluang dari segi nilai ekonomi. Karena ketika kita menghasilkan suatu kerajinan, otomatis yang dianggap sisa. Contohnya, ya, kalian bisa berkreasi dan membuat sesuatu yang tidak memiliki nilai menjadi nilai. Nah, ini fungsinya untuk apa? Bisa dijadikan sebagai pajangan ketika mungkin kalian tambahkan ornamen, membuat lubang atau membuat sketsa yang lain, bisa menjadi pajangan. Dan selain itu bisa dijadikan sebagai alat bantu di dapur, seperti halnya tadi kelompok 2 sudah menjelaskan. Ya, ketika melihat hal-hal tersebut yang terbengkalai menjadi suatu polusi pandangan yang tidak sehat, apa salahnya memproduksi menjadi suatu potensi bisnis dan pasar yang baik. Oke? Jadi mungkin setelah kesimpulan yang sudah di sini, selanjutnya mungkin akan Ibu berikan post-test. Ya, soalnya 10 nomor. Nah, dalam arti Ibu bisa menilai ketika hasil nilai pretestnya dengan post-testnya. Pretest itu kan pengetahuan sebelum kalian mendapatkan pembelajaran hari ini, ya kan? Nah, sedangkan itu untuk minggu yang kemarin. Nah, post-test ini setelah. Nah, ketika kalian sudah sama-sama untuk berkolaborasi membuat kerajinan, apakah
apakah ada peningkatan tidak? Ya, oke, jadi ibu mintakan mungkin masing-masing ya bisa mengeluarkan HP-nya, link yang sama. Lupa setelah kalian kerjakan, kalian ketik nama kalian supaya dia bisa terekam di. Yang sudah selesai bisa langsung ke pertanyaan. Baca dulu pertanyaannya, mungkin pada aplikasi yang didapatkan terkait dengan kegiatan sesuai dengan. Oke, lihat hasilnya ya. Berarti semoga ada peningkatan ya berdasarkan apa yang sudah sama-sama kalian pelajari hari ini. Nanti akan dulu ya hasilnya ya. Semoga ada peningkatan. Ya, refleksi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi pada refleksi ini ada emojinya. Tinggal kalian centang. Ketika kalian membaca, kalian merasakan sesuai dengan perasaan kalian. Proses pembelajaran. Oke, baik. Ya, di sini bisa ibu lihat ya terkait dengan hasil pembelajaran hari ini kiranya memberikan manfaat kepada kalian ya dari segi apa penyediaan bahan, alat dan juga teknik pengerjaannya itu menjadi suatu pengalaman bagi kalian. Ketika nanti kalian di rumah atau dimanapun kalian berada, ketika mengalami hal tersebut sudah tidak kaget karena memang pernah melakukan suatu pengerjaan dalam mengolah dari limbah menjadi kerajinan yang bermanfaat. Oke, mungkin di sini ibu bisa mintakan hasilnya, yang mana luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini sehingga kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik. Ibu harapkan sekali lagi apa yang kalian dapatkan ini insya Allah bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kalian tetap semangat, tetap sehat untuk sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Nah, sebelumnya mungkin ibu meminta lebih untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Jaga kesehatannya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.